Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Dread 2009. Menceritakan tentang 3 mahasiswa yang melakukan sebuah penelitian dengan mewawancarai orang-orang mengenai ketakutan terbesarnya. Akan tetapi tanpa sadar penelitian ini malah membawa mereka menuju mara bahaya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa jurusan sinematografi bernama Steven. Setiap kali selesai kuliah, Steven menjaga perpustakaan bersama teman kampusnya yaitu Abby. Kedua orang ini sama-sama pendiam dan tidak memiliki banyak teman. Kemudian pada suatu malam di belakang kampus, Steven berkenalan dengan mahasiswa lain jurusan filsafat bernama Quiet. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Kebanyakan topik pembicaraan mereka ini membahas ketakutan. Quiet bertanya ke Steven, ketakutan terbesar apa yang ia alami? Tanpa ragu Steven bercerita bahwa ia takut mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dikarenakan kakaknya tewas akibat kecelakaan mobil. Malam semakin larut dan mereka masing-masing kembali pulang. Sampai di rumah, Quiet bersiap untuk tidur. Tidak lupa kebiasaan rutinnya, ia selalu meminum obat untuk menenangkan pikiran dari kenangan buruk di masa lalunya sendiri, yang mengingat ibu dan ayahnya dibunuh secara brutal oleh psikopat di depan Steven ketika ia berusia 6 tahun. Di keesokan harinya, Quiet menemui Steven. Karena ada hal yang ingin dibicarakan, Quiet meminta Steven berkunjung ke rumahnya nanti malam. Singkat cerita, Steven tiba di rumah Quiet yang terlihat tidak terawat. Tahu Steven bakalan datang, Quiet meninggalkan pesan untuk Steven agar menemuinya di basement. Di sana Steven melihat Quiet sedang melukis. Setelah selesai, Quiet membahas soal tugas proyek Steven untuk kelulusannya nanti. Kebetulan Quiet memiliki ide, ia menyebutnya dengan studi ketakutan, di mana setiap orang akan diwawancarai mengenai ketakutan terbesar mereka dan apa penyebabnya. Berhubung mereka butuh editor, Steven mengajak teman kelasnya yaitu Cheryl bergabung. Dan setelah Cheryl setuju, mereka menyeting rumah Quiet sebagai tempat syuting, lalu mencari narasumber dengan menyebarkan poster di area kampus. Dari sekian banyaknya narasumber, tak ada satupun cerita mereka yang membuat Quiet terkesan. Daripada tidak mendapatkan hasil, akhirnya Cheryl mengajukan diri untuk diwawancarai. Saat Cheryl kecil, ayahnya bekerja di pabrik pengepakan daging. Setiap kali si ayah pulang kerja, dalam keadaan tubuh yang masih bau daging, ia selalu menyiksa istrinya dan Cheryl. Hal yang paling ia ingat hanyalah bau daging. Dari situlah Cheryl menjadi vegetarian sampai sekarang dan mengandalkan vitamin untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Setelah mendengar cerita Cheryl, tiba-tiba Quiet membuang semua obat penenang, mencoba tidak ketergantungan. Akan tetapi masa lalu itu pun masih menghantui di mimpi Quiet. Steven yang menginap kaget mendengar teriakan Quiet. Dari situ akhirnya Quiet menceritakan masa lalunya, tapi ia meminta Steven jangan beritahu siapapun. Selama sesi wawancara berlangsung, baru kali ini Quiet begitu menghayati cerita dari seorang narasumber bernama Joshua. Dulu Joshua pernah ditabrak mobil saat berumur 6 tahun. Insiden itu pun membuatnya gegar otak dan tuli selama 3 tahun. Untungnya berbagai perawatan yang ia dapatkan, Joshua bisa sembuh secara perlahan. Sesi curhat dongma selesai, Quiet kemudian pergi ke sebuah klub malam. Di sana Quiet berhalusinasi melihat sosok psikopat pembawa kapak yang ia takuti. Merasa sangat takut, ia pun memutuskan pulang. Sementara itu, secara tiba-tiba Abby ingin menjadi sukarelawan. Tetapi ia hanya mau diwawancarai oleh Steven agar Abby bisa lebih nyaman. Malam itu juga Steven mendatangi apartemen Abby dan memulai wawancara. Sejak kecil, Abby selalu mendapat kucilan dari orang-orang sekitar karena tanda lahir hitam yang dimilikinya. Tapi sekarang Abby mulai percaya diri. Lalu Abby memperlihatkan sepertiga tubuhnya yang dipenuhi tanda lahir hitam dan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Akan tetapi cinta Abby bertepuk sebelah tangan. Steven mencintai orang lain yaitu Cheryl.
Sakit hati dibuatnya, Abby pun mengusir Stephen. Setelah itu, Stephen menceritakan semua ke Quiet. Mendengar hal itu, Quiet malah menjadi kasihan kepada Abby. Tak ingin Abby merasa insecure, Quiet menemuinya untuk membangkitkan rasa percaya diri Abby lagi. Dan itu berhasil. Kemudian Quiet mengajak Abby bersenang-senang di klub malam. Di situ Abby meminta Quiet melukis dirinya, tetapi dengan tubuh yang normal. Selesai lukisan Abby dibuat, mereka lalu mantap-mantap. Hari demi hari pun berlalu. Seringnya bertemu, Stephen dan Cheryl semakin dekat. Berbeda dengan Quiet, ia tampak stres karena tidak bisa melupakan masa lalunya. Esok harinya, mereka melakukan wawancara pada seorang wanita. Dahulu dirinya pernah melakukan bundir dengan mengiris leher menggunakan pisau cukur. Akibatnya ia mengalami mati suri. Semenjak bangkit dari kematian, ia tak kenal rasa takut. Lalu ia menunjukkan bekas luka irisan. Merasa semua ceritanya bohong, Quiet membuktikan di depan kedua temannya kalau bekas luka tersebut cuma make up dan mengusirnya saat itu juga. Atas apa yang dilakukan Quiet, Cheryl merasa Quiet terlalu berlebihan. Ini kan cuma tugas kuliah, lagi pula gak akan ada yang peduli juga mau itu bohongan atau kenyataan. Mendengar perkataan Cheryl, amarah Quiet tak terbendung. Ia menghancurkan komputer serta kamera milik Cheryl. Gak ada yang bisa diharapkan lagi. Stephen pun pasrah jika ia tidak lulus. Akan tetapi betapa herannya Stephen melihat dirinya dan Cheryl sudah mendapatkan nilai bagus. Dan ternyata itu perbuatan Quiet yang membuat proyek baru. Sebagai bentuk permintaan maaf, Quiet ingin mengantar Stephen pulang. Namun rupanya ia berbohong. Quiet melakukan hal gila di mana ia menantang Stephen apa bisa mengatasi ketakutan terbesarnya. Tepat pada waktunya, Stephen menarik rem tangan sebelum mobil menabrak pembatas. Sadar Quiet cuma mempermainkan dirinya, Stephen pun pergi. Di sisi lain, Cheryl secara diam-diam mendatangi rumah Quiet untuk menyelamatkan beberapa hard drive-nya. Baru mengecek sebentar, mendadak lampu padam. Begitu dinyalakan, perhatian Cheryl tertuju pada pintu yang dihalangi banyak kardus. Namun tanpa ia tahu, di luar terlihat Quiet sudah tiba di rumah dan memergoki Cheryl yang masuk ke ruangan penyimpanan lukisan Quiet. Akibat kelancangan Cheryl, Quiet melakukan hal gila di mana ia menculik Cheryl. Beberapa hari kemudian, terlihat Stephen kesulitan menghubungi Cheryl. Sudah 1 minggu Stephen tak melihat Cheryl di kampus dan itu membuatnya khawatir. Ketika Stephen mau pulang bersama Abby, mereka melihat orang-orang berkumpul di suatu ruangan. Tanpa diduga, Quiet menyebarluaskan video Abby sedang dilukis tanpa busana. Bahkan lebih parahnya lagi, Quiet menambahkan lukisan itu dengan tanda lahir hitam disertai kata-kata ejekan. Kelakuan jahat Quiet tidak sampai di situ. Ia mengundang kembali Joshua dengan alasan ingin menggali lebih dalam ceritanya. Lalu tiba-tiba Joshua dibuat pingsan. Setelah tersadar, Joshua sudah terikat dengan kedua kupingnya yang ditutup gelas berisi kain basah bertujuan membuatnya menghadapi ketakutan terbesarnya. Sudah mendapatkan apa yang dimau, Quiet menembak kedua gendang telinga Joshua dan membuangnya di pinggir jalan. Di tempat lain, ketika Stephen baru sampai di apartemennya, ia menerima telepon dari Abby. Mendengar Abby seperti sudah putus asa, Stephen menuju apartemen Abby. Tak disangka dampak yang dilakukan Quiet membuat Abby nekat menghapus tanda lahir. Dan setelah membawa Abby ke rumah sakit, Stephen bertekad membalas dendam ke Quiet. Mengingat kapak adalah ketakutan terbesar Quiet, ia mengambil kapak dari rumah sakit. Tanpa ia sadari, Joshua tengah dirawat di rumah sakit yang sama dan membuntuti Stephen ke rumah Quiet. Ternyata hal itu berhasil membuat Quiet ketakutan meski cuma sebentar. Kesal dibuatnya, Quiet memukul Stephen hingga pingsan. Sesaat kemudian, Stephen akhirnya tersadar. Quiet memperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang menampilkan Cheryl sedang disekap di ruangan tertutup dengan diberi makan sepotong daging saja. Quiet sengaja ingin menguji Cheryl seberapa kuat ia melawan rasa takutnya. Selama berhari-hari puasa, Cheryl mengalami stres dan berhalusinasi. Hingga di hari ke-7, Cheryl akhirnya menyerah dan memakan seluruh daging sapi yang sudah busuk. Tak berselang lama terdengar suara gaduh.
Sementara Quaid memeriksa, Stephen menggunakan kesempatan untuk membebaskan diri. Ketika berhasil, Stephen mengambil senjata dan memburu Quaid. Tanpa diduga, Joshua membunuh Stephen yang dianggap bekerja sama dengan Quaid. Melihat Joshua sebagai psikopat, Quaid memberanikan diri untuk melawan rasa takut, hingga akhirnya ia menembak mati Joshua. Kemudian Quaid menyeret jasad Stephen ke basement. Quaid meninggalkan pisau lipat dan berkata, "Mari kita lihat seberapa lapar kau melalui itu. Hanya masalah waktu saja, tapi bisa dipastikan Cheryl akan memakan tubuh Stephen." Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Dredd. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.